Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 7 November 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa penuh kasih, kami ucap syukur untuk kehadiran yang Kau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Oleh kehadiran-Mu sajalah kami terus memiliki iman dan pengharapan. Karena kami belajar, mengingat dan mengalami dari setiap kehidupan yang telah kami jalani. Bahwa benar Engkau hidup dan menghidupkan kami, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan ini dengan syukur dan percaya. Terlebih, banyak hal yang telah kami lewati. Ada pergumulan, tantangan, cobaan, godaan, dalam segala hal yang harus kami alami dan tanggung. Engkau memampukan kami untuk terus merayakan itu dengan percaya, sehingga kami boleh melewati dan melampaui. Sekalipun masih ada yang mengganjal, masih tersimpan dalam batin kami, atau terus kami hadapi, tetapi kekuatan cinta-Mu lah yang memampukan kami, sehingga kami boleh senantiasa berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Kemenangan yang Kau nyatakan itulah yang hari ini Kau hadirkan. Oleh kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Nah, kebenaran-Mu lah yang membawa kami kepada sukacita, kegembiraan, dan pengharapan yang dari-Mu. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, dan biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian sabda Tuhan. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 7 November 2025 adalah kakiku tidak goyang. Jika kita melihat pertandingan tinju, jika salah satu petinju kemudian terpukul jatuh, biasanya dia akan menunggu kira-kira 8 hitungan dari wasit, baru kemudian dia berdiri. Dan ada yang mengatakan, jika terpukul jatuh alias KO, knock out, dan langsung berdiri dengan tiba-tiba, biasanya langsung sempoyongan. Istilahnya geleor-geleor. Sehingga seorang petinju tadi mensiasati untuk apa? Menenangkan diri dulu, membangun kesadaran, memulihkan dirinya, baru kemudian bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Sehingga kemudian seorang wasit akan menghitung 8, terus 9, 10, dan ketika di hitungan ke-8 seorang petinju sudah kuat berdiri, dan pada hitungan 9, 10, kemudian dia merasa kuat, maka wasit akan kemudian mengundang untuk maju ke depan. Apakah ada respon dari petinju ini?
Jika tidak ada respon dan kemudian goyang, maka biasanya wasit akan dada-dada gini, artinya pertandingan dihentikan. Tapi jika kemudian atas undangan wasit, sang petinju yang baru dipukul KO bisa merespon, mendengar dan melakukan apa yang dilakukan oleh wasit, maka pertandingan itu dilanjutkan. Soal kaki yang goyang itulah yang seringkali juga mungkin dihadapi oleh kita bersama. Bak seorang petinju, kita terpukul dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Langsung kita berusaha untuk cepat bangun, tetapi malah gelir, dan sebagainya. Sering kita dihantam dengan berbagai pergumulan. Sering kita ditindas dengan berbagai perkara dan tantangan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mendudukkan diri, yang goyang bukan hanya kakinya. Perasaan kita, pikiran kita, mata kita mungkin tambah ruwet, dan mungkin yang lain tambah pusing, dan lain sebagainya. Sehingga kesadaran kita menjadi terganggu ketika mendapatkan dari persoalan, tantangan, godaan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mau berdiri untuk melanjutkan kehidupan, seperti rasanya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin ya tadi, karena begitu kerasnya tekanan itu, sehingga tidak ada kekuatan yang memampukan kita untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kita yang sedang atau harus kita tempuh. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Diburu dengan tak bersalah. Disebutkan di ayat yang ke-7, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tentu Daud dalam posisi apa? Sedang diburu. Perasaannya bagaimana? Ya jelas. Kalau diburu berarti mau dimatikan, mau dibunuh. Tentu hati seorang manusia yang bernama Daud itu ya cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang dia lakukan, diburu dengan tak bersalah. Maka ia meminta kepada Tuhan. Sekalipun ada pemberontak, sekalipun ada orang yang hendak membunuh, mengancam kehidupannya, tetapi ia harus menegakkan diri ketika mendengar bahwa dia hendak diburu dan dimatikan, tentu sempat oleng juga. Tapi kemudian dia membangun kesadaran untuk berdiri dan melanjutkan dari kehidupannya dengan cara apa? Membangun kesadarannya. Maka di ayat yang 1 sampai dengan kedua, yang mempertanggungjawabkan, Tuhan, aku itu tidak bersalah. Belalah aku yang tidak bersalah. Maka di ayat yang kedua, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bahwasanya Daud mempertanggungjawabkan kehidupannya dengan benar. Maka jika ia mempertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan, maka ia meyakini bahwa Tuhan yang benar akan membelanya dengan kebenaran yang dari Tuhan. Dan kebenaran itu dengan cara apa? Daud siap untuk apa? Diuji oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Ia mempertanggungjawabkan bahwa apa yang terjadi atas hidupnya bukan karena kesalahannya, bukan karena ia berbuat jahat dan lain sebagainya. Maka ia mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan. Dan demikian kemudian ia mengantarkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, aku tidak melakukan kebersalahan, kiranya Engkau ya Tuhan yang membela aku. Dan itu yang kemudian nampak di ayat yang ke-6. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Dalam situasi yang diburu, yang ditekan, yang sedang kemudian hendak atau mengalami pengancaman itu, Daud tetap mengingat bahwa ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membela dengan kebenaran kasih-Nya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema kakiku tidak goyang? Yang pertama, kita mungkin diburu dengan banyak persoalan dalam kehidupan kita semuanya. Maka yang harus kita lakukan adalah tempuhlah kehidupan dengan benar.
Artinya kita mempertanggungjawabkan dari setiap ucapan, tindakan, kelakuan, hal apapun. Jangan sampai ada kejahatan, jangan sampai ada ketidakbaikan, ketidakkudusan, dan lain sebagainya. Supaya tidak ada halangan ketika kita datang kepada Tuhan. Sehingga pula Tuhan yang membenarkan kita adalah Tuhan yang benar, yang kemudian hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika hidup kita pelihara dengan baik, tentu tidak ada jarak kita dengan Tuhan. Persis Daud juga tidak ada jarak dengan Tuhan, sehingga ketika dalam situasi yang amat sulit ia hadapi, ia dengan cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jika tidak ada hambatan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, saya yakin, yang kakung, yang putri, bapak, ibu, saudara, dan saya juga, dan anak-anak, maka cepat-cepat datang kepada Tuhan. Dan ketika kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, yakin pula bahwa kuasa Tuhan itu bekerja sehingga kaki kita tidak goyang. Tapi apapun yang terjadi, kita dimampukan untuk terus melangkah dengan kuat. Pesan yang kedua, secara khusus di ayat yang kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Maka yang harus dilakukan adalah dalam setiap kehidupan yang kita tempuh kini dan ke depan, kiranya langkah kehidupan kita hanya selalu mengikut kebenaran, kasih, dan juga karyanya yang sudah menjadi teladan bagi kita semuanya. Karena apa? Seperti di ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Maka yakin, jika kita terus mengikuti jalan Tuhan, kaki kita tidak goyang, dan terlebih daripada itu, Tuhan menyelamatkan kita dalam kasih-Nya, dalam segala hal yang kita perjuangkan dan kita tempuh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kebenaran sabda-Mu telah kami terima, dan kebenaran-Mu lah yang menguatkan kami, supaya kaki kami tidak goyang. Maka kami harus mengikuti jalan-Mu yang menyelamatkan kami kini dan ke depan. Peliharalah kami, berkatilah kami dari setiap langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami benar-benar sesuai dengan kebenaran kasih firman yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dan kebenaran-Mu yang juga Kau nyatakan dalam mujizat dan kuasa-Mu, yang memulihkan dan menyembuhkan secara khusus kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Morisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Saudara Yesua Nathanael, Bapak Cahyo Muntadi, Saudara Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nisip Nasution, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, Ibu Endang Susilas Tuti, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida. Kami yakin rengkuhan cinta, berkat, dan kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Termasuk juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau hadir memberkati mereka Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Memberikan kekuatan, ketabahan, kesegaran, dan berkat-Mu melimpah. Kami yakin juga Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karo, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati tolonglah Tuhan dalam kasih, kemurahan, keselamatan, dan anugerah serta berkat-Mu dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan hadir kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi. Kami yakin Tuhan Engkau mendengar setiap seruan, doa, permohonan, kerinduan kami dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan kami secara pribadi, dan studi kami dan hal apapun yang kami kerjakan. Bahkan dari setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, tolonglah kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu yang bekerja, dan mampukan kami memiliki pengharapan dan iman yang kuat hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami yang rindu akan pasangan hidup, pekerjaan, usaha yang semakin baik, kehadiran putra dan rumah tangga kami, dan hal apapun itu Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, dan berkatilah juga anak dan cucu kami dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin juga Engkau bekerja, memberkati, melalui kasih anugerah-Mu dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Dan kami percaya
Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.